Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihisan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT bertemu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita hingga akhir zaman. Para hadirin rahimakumullah, tidak terasa Allah telah memberikan kita suatu nikmat yang besar. Kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun ini. Sehingga kita perlu membekali Ramadan ini. Jangan sampai kita melewati Ramadan ini tanpa sesuatu hal apapun yang tidak ada nilai ibadah. Sehingga kita menjadi seseorang yang muflis, orang yang gagal dalam menjalani puasa Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetengahkan suatu tema bagaimana puasa itu bisa memberikan dampak kesehatan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu. Berpuasalah kalian sehingga kalian akan sehat. Puasa ini, para hadirin rahimakumullah, adalah suatu pondasi yang mana pondasi itu tidak lain tujuannya adalah memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah sebagai suatu media untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, kita harus tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara tersebut kita akan mendapatkan suatu manfaat yang begitu besar. Salah satunya kita mendapatkan suatu kesehatan yang baik. Karena pada dasarnya makanan yang masuk pada seseorang tidak lain itu akan diolah oleh tubuh kita melalui suatu metabolisme yang akan menimbulkan suatu kekuatan yang tidak lain itu adalah suatu syahwat. Suatu keinginan dari seseorang untuk melakukan sesuatu, semangat seseorang, suatu motivasi seseorang, tidak lain itu adalah ada suatu syahwat. Dan itu adalah suatu karunia Allah SWT yang tidak bisa kita hilangkan. Kita pun tidak bisa mematahkan semua itu, tetapi yang diminta oleh Allah SWT adalah bagaimana syahwat yang dikaruniakan kepada kita semua ini kita bisa mengendalikan. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, inna syaitana la jari minal ibni adam majara dami fadayyiku majarihi bijju'i. Jadi syaitan ini, para hadirin subhanahu wa ta'ala, masuk kepada diri anak Adam itu melalui jalan aliran darah. Maka hambatlah ia dengan lapar. Sehingga kita di sini dibutuhkan suatu kekuatan ilmu dan amal. Bagaimana puasa itu bisa membawa dampak yang baik kepada diri kita dan juga kepada orang di sekitar kita. Selain itu juga, sabar ini akan membawa kita untuk menjadi seseorang yang sabar. Karena as-sabru nisful iman. Para hadirin rahimakumullah, kembali ke tema kita, yaitu kesehatan. Allah SWT telah menganugerahi kita makanan yang begitu banyak. Di situ tergantung karbohidrat, protein, vitamin. Tentu, puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana apa yang kita makan ini bisa membawa dampak positif bagi tubuh kita. Bahkan, makanan yang halal yang kita makan, apabila itu berlebihan, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik apabila makanan itu dimakan sangat berlebihan. Sebagaimana yang dikatakan, wa ma min wi'ain abghadu ilallahi min batni muli'a min halal. Tidak ada
tampungan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perut seseorang yang dipenuhi dengan makan dan minuman meskipun itu halal. Itu artinya apa, berhadirin? Artinya ketika kita makan sesuatu yang melebihi dari kapasitas, dari kemampuan tubuh kita untuk memetabolisme, meskipun itu makanan halal, ternyata itu membahayakan bagi tubuh kita. Contoh, gula. Kita memang diajarkan, disunahkan untuk memakan kurma ketika berbuka. Tetapi kurma di sini, kalau kita ketahui, sunnahnya itu hanya 3. Bukan kita memperbanyak makan kurma. Karena kurma itu sendiri mengandung glukosa yang sangat tinggi, yang bisa menggantikan dari energi yang sudah terbuang di pagi hari. Jadi, berlebihan dalam makanan ini akan menyebabkan suatu penyakit pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, kita diajarkan di puasa ini untuk sehat, yaitu dengan mengendalikan jumlah makanan yang akan kita makan. Yang kita makan sebelum sahur, atau ketika sahur, atau makan ketika kita berbuka. Adapun, kalau secara ruhani, hati itu bisa menjadi keras dan bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan terlalu banyak seseorang itu makan. Dan itu apa yang akan terjadi? Seseorang itu akan sulit menerima suatu kebaikan, suatu nasihat. Sehingga dibalik semua apa yang kita jalani, seseorang yang dalam keadaan lapar, tidak lain itu adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita untuk melunak sehingga kita bisa menerima kesehatan. Para hadirin rahimakumullah. Dikatakan oleh dalam satu riwayat, annahu qala la tumayyitul qalbi bi kathrati ta'am wasyarab fa inna qalba yamutu kazza'i idza kathara 'alaihi al-ma'. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian mematikan hati dengan memperbanyak makan dan minuman. Sesungguhnya hati akan mati sebagaimana tanaman apabila terlalu banyak tersiram oleh air. Imam Ghazali pun mengatakan, fa inna ta'amul halal innama yadurru bi kathratihi la bi naw'ihi. Makanan halal itu bisa membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan, bukan karena banyak macam dari makanan itu. Sehingga adapun seseorang yang berpuasa akan mendapatkan keadaan yang sehat apabila dia berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan ada suatu manfaat yang didapatkan bagi kesehatan apabila kita berpuasa dengan baik. Yang pertama, para hadirin, kita bisa detoksifikasi tubuh kita sendiri, meningkatkan imun kita sendiri, kemudian meregenerasi sel, membantu sel untuk melakukan regenerasi, sehingga efeknya akan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Dan bagi mereka yang mempunyai gula yang tinggi, maka puasa itu akan menyebabkan adanya suatu metabolisme yang bisa mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh seseorang tersebut. Selain itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga para hadirin semuanya bisa menjadikan puasa ini adalah sebuah momen untuk kita mewujudkan diri kita untuk menjadi sehat. Dan adapun secara doa, tetap kita harus perhatikan. Ketika kita doa, yaitu doa sebelum berbuka puasa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa sebagai berikut. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna.
Kemudian kita langsung memakan kurma 3. Jadi tidak perlu kita memakan makanan yang lain, kita dahulukan kurma sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah itu, ketika tubuh kita, terutama perut, sudah memakan kurma, maka akan dimetabolisme terlebih dahulu, baru kita boleh memakan makanan yang lain. Maka dengan kita senantiasa memperhatikan metode bagaimana cara Rasulullah SAW berbuka, insya Allah para hadirin semua akan mendapatkan kesehatan, akan mendapatkan suatu manfaat dari puasa yang kita jalani semua. Baik, saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita dari mulai pagi ketika kita sahur sampai terbenamnya matahari. Dan senantiasa puasa ini akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.